Bab 002. Tunggu jangan gegabah bapak-bapak, mari kita dengarkan penjelasan dari mereka berdua dulu. Kata Pak Haji menengahi. Mau dengar alasan apa lagi Pak Haji? Memang anak-anak muda zaman sekarang kalau bergaul sering kebablasan, untung kita memergoki mereka tadi, coba kalau tidak pasti sudah sampai berbuat zina di sana. Tegas. Bapak-bapak tadi. Mapa, Sarah nggak salah, ucap gadis itu berusaha menjelaskan pada kedua orang tuanya. Sekarang kalau sudah ketahuan nangis, tadi aja pasti mau enak-enakan sama pacarnya. Serang salah satu warga. Wanita itu terus memeluk Sarah karena dia tahu anaknya pasti tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Tadi itu kita cuma numpang lewat bapak-bapak semuanya, kita ke pos itu karena di sana ada penerangan sementara jalanan cukup gelap, karena tadi saya harus memeriksa, Arsaka berusaha menjelaskan namun keburu dipotong lagi oleh mereka. Udah, nikahkan saja mereka berdua. Kampung kita ini lingkungan yang religius, saya tidak terima kalau dijadikan tempat bermaksiat. Tegas bapak berpeci putih itu. Sebentar Pak, kita tidak boleh menuduh berzina atau bermaksiat jika kita tidak memiliki cukup saksi dan bukti, kata Pak Haji berusaha menenangkan. Dalam agama kita dibutuhkan 4 saksi untuk memutuskan sebuah kasus untuk lebih membuktikan kebenarannya, lanjut Pak Haji. Bukti ada Pak Haji. Itu bajunya yang perempuan sudah koyak, dan 4 saksi. Kita semua bersaksi jika mereka berbuat mesum di tempat itu, Pak Ali, Pak Rahmat, Pak Yoga, Pak Hasim dan Pak Karyo, ada 5. Malahan saksinya. Tegas mereka. Pak Haji tampak menghela nafas, ia menoleh ke arah Sarah yang menangis dalam pelukan mamanya juga menoleh ke arah Arsaka yang duduk dengan tatapan bingungnya. Baiklah, kita akan menikahkan mereka secara agama, agar mereka terhindar dari dosa-dosa berikutnya. Ucap Pak Haji. Silakan nak berikan pada kekasihmu apa yang ingin kau jadikan maharnya, kata Pak Haji pada Arsaka. Hah. Tetapi saya, ucap Arsaka semakin kebingungan dengan situasi ini. Arsaka, ucap Mama Ratna pada putranya dengan kode anggukan kepalanya. Tetapi Ma, akhirnya dengan tangan gemetar, Arsaka merogoh beberapa lembar uang tunai dari dalam saku jaketnya. Lantas Pak Haji menghitung uang tersebut, dan meletakkannya ke tengah-tengah meja. Ada 350.000 Pak, ini yang akan jadi maharnya, kata Pak Haji pada sang penghulu. Sarah semakin memeluk erat tubuh sang mama, ia tidak ingin menikah di usia muda, terlebih dengan Arsaka dia tidak mau. Namun semuanya sia-sia, tidak ada yang bisa menghentikan prosesi sakral tersebut. Kehidupan Sarah telah berubah mulai detik ini, saat semua orang yang ada di sana telah mengucapkan SAHH. Begitu Arsaka usai melafalkan akad mereka. Mereka semua membubarkan diri ketika yang haram itu telah dihalalkan. Sarah bersama kedua orang tuanya tampak meninggalkan rumah Pak RT lebih dulu, disusul oleh Arsaka dan kedua orang tuanya. Sarah, ucap sang papa. Sarah nggak salah Pak, ucapnya. Soal ini kita bahas nanti saja bersama keluarga Arsaka, kita pulang saja dulu, ucapnya. Sarah melirik ke arah Arsaka, lelaki itu tampak berjalan menuju motornya, dia pulang menggunakan motornya sendiri sementara kedua orang tuanya naik mobil yang mengekori di belakangnya. Hei! Arsaka yang pakaiannya basah oleh air hujan itu, karena saat perjalanan pulang dengan motornya tadi rupanya turun hujan, saat ini terlihat melepaskan jaketnya yang menampung tetesan air, ia hanya mengenakan kaos oblong warna hitamnya, dan duduk di samping Sarah yang sedari tadi tertunduk lesu di sofanya. Saat ini mereka tengah berhadapan oleh kedua orang tua mereka, Mama Ratna, Mama Rika, Papa Anwar dan Papa Angga. Apa yang sebenarnya kalian lakukan di sana? Kenapa kalian sampai dinikahkan oleh warga setempat? Tanya Angga Papa dari Arsaka. Ini gara-gara Sarah. Coba dia nggak nyusulin aku yang lagi balapan.
Pasti hal ini nggak akan terjadi. Tuduh Arsaka sepihak. Enak aja. Ini semua terjadi gara-gara lo. Coba lo nggak merokok tadi, abu panasnya nggak akan terbang ke mata gue. Dan situasi aneh ini nggak akan terjadi. Elak Sarah tegas. Gue dari Le belum datang emang udah merokok. Emang kedatangan lo aja yang bikin sial. Arsaka tidak mau kalah. Gue bela-belain datang juga demi lo bego. Biar nilai ujian lo besok naik. Gue udah bilang sejak dari sekolah malam ini kita jadwal tutor MTK, lo malah pergi balapan, ngecengin cabe-cabean. Maki Sarah kesal. Sudah. Cukup papa pusing mendengarnya, jerai Anwar papa dari Sarah. Semua gara-gara Arsaka. Tuduh Sarah. Semua gara-gara Sarah. Tuduh Arsaka balik. Arsakal bicara yang lembut, dia istri kamu sekarang, tegur Ratna. Kamu juga Sarah, bersikaplah sopan, dia suami kamu sekarang, hormatilah dia, imbuh Rika. Kita tidak benar-benar menikah, anggap saja yang tadi hanya lelucon, kata Arsaka jengkel. Saka, tegas Angga. Memang benar, kita tidak mesum di sana, dan tadi mereka saja yang salah paham, jadi mulai sekarang kita jupakan saja semuanya, sudahlah bajuku basah. Aku ingin ganti baju dan tidur. Ucapnya. Pernikahan itu bukan main-main Saka, kamu akan mendapatkan murka dari Allah kalau kamu berlaku seenaknya kayak gini, ujar Ratna. Lalu Saka harus benar-benar jadi suami dia. Dia harus jadi istri Saka. Tanya cowok itu sambil menunjuk-nunjuk ke arah Sarah. Iya, dan mulai sekarang Sarah akan tinggal di sini, sebagai anak menantu mama. Tegas wanita parubaya tersebut. WHATTDF*CK. Refleks Arsaka sambil mengacak-acak rambutnya karena frustasi. Dasar cowok beban. Gerutu Sarah. Lo yang beban. Ucap Arsaka geregetan ingin mengerues pipi Sarah. Hubungan kalian telah kita bicarakan baik-baik, dan mama papa tidak keberatan menerima Sarah sebagai menantu, ucap orang tua Arsaka. Begitu juga dengan kami tidak keberatan menerima Arsaka sebagai anak kami juga, walau bagaimanapun kita telah hidup bertetangga sejak lama, dan kita tahu masing-masing dari keluarga kita ada keluarga baik-baik dan berpendidikan, sahut Papa Sarah. Nggak bisa dipercaya. Cuma gara-gara kelilipan gue dapat suami kayak dia. Ucap Sarah jengkel. Emang gue kesenengan nikah sama lo? Udah cukup. Kalian resmi menjadi suami istri sekarang, awas jangan asal mengucapkan kata cerai itu, berat sekali pertanggungjawabannya. Kata Papa Angga. Untuk saat ini biarkan Sarah tidur di kami dulu, besok pagi kita bantu beres-beres perlengkapan dia untuk dibawa kemari, kata Mama Rika. Baiklah, toh juga dekat jaraknya cuma 5 langkah dari rumah, kalau butuh apa-apa tinggal ambil saja. Sahut Mama Ratna. Arsaka diam merebahkan diri di ranjang, ia menatap langit-langit kamarnya. Sambil memikirkan kejadian memusingkan hari ini. Hei istri, udah tidur lo? Tanya Arsaka pada pesannya ke nomor Sarah. Mata gue masih pedih gara-gara abu rokok lo, dan gue sekarang lagi menangis, gara-gara mikirin kenapa gue bisa nikah sama lo. Besok gue anterin lo ke dokter mata deh. Sorry soal itu. Terus kita gimana sekarang? Gue nikah sama lo, tapi di hati gue ada orang lain. Balas Sarah. Dirgakan. Tebak Arsaka dalam chatnya. Kok lo tahu? Apa yang gue nggak tahu? Jadi mulai besok lo harus lupain Dirga itu karena lo udah nikah, cih kayak lo si paling setia aja, tadi aja diapit 2 cewek gitu. Ya gue bakal setia makanya lo buktiin aja. Jadi lo nerima pernikahan kita. Setelah gue pikir-pikir lo boleh juga, lo lumayan cantik, meskipun lo nggak seksi-seksi amat. Dasar otak mesum. Tapi gue ganteng. Buat apa ganteng kalau otaknya bego?
Lo boleh ngatain gue sesuka lo. Tapi ingat gue adalah suami lo. Segala aktivitas lo di luar rumah harus seizin gue, jadi hati-hati aja lo. Dasar cowok egois. Love you sayang, good night. Balas Arsaka dengan ekspresi datarnya melemparkan HP-nya ke sisi ranjang. Ia mengambil satu HP-nya lagi dan menghubungi Vania. Gebetannya sejak dari kelas 10 dulu. Pagi ini Sarah telah bersiap mengenakan seragam sekolahnya. Ia menuju ke ruang makan sambil menenteng tas dan map tugasnya. Pagi Ma, Pa, ucap Sarah sambil meletakkan tas dan map tugasnya tadi di kursi kosong sebelahnya. Pagi sayang, gimana barang-barang kamu udah kamu packing, buat pindahan ke tempat Arsaka? Tanya Mama Rika. Seketika mood Sarah untuk sarapan langsung menghilang. Ma, emang kalau Sarah udah nikah sama Saka harus ya Sarah ikut tinggal sama dia? Emang Sarah nggak bisa gitu tetap tinggal di mari? Tanya gadis itu dengan muka sedih. Ya nggak boleh dong, itu namanya pisah ranjang, orang kalau udah menikah itu harus tinggal di bawah atap yang sama, terang sang mama sambil menyodorkan segelas susu untuk anaknya ini. Minimal kamu minum susu dulu kalau nggak mau sarapan, lanjutnya. Yang seolah tahu kalau anaknya itu mendadak tidak nafsu makan. Mata kamu yang sebelah masih merah loh Ra, nanti pulang sekolah papa antar kamu periksa ke dokter mata ya, ucap sang papa. Gara-gara ini Pak, Sarah harus terjebak nikah sama Saka, kemarin tuh Sarah nyusulin dia yang lagi balapan, aku minta dia buat pulang karena ada jadwal les, oke kita pulang, tapi di jalan tuh Arsaka masih merokok. Kan kena angin di jalan akhirnya abunya yang panas itu ketiup masuk mata aku ini, ungkapnya. Terus aku minta dia berhenti, karena nggak kuat matanya sakit banget, lanjutnya. Dia ngajak ke tempat yang lebih terang di pos itu kan, buat meriksa mata Sarah. Dia tiup-tiup begitu, karena panas dan perih, bukannya dia mesum sama aku Pak, tuturnya. Tapi 5 orang saksinya Ra, ucap Papa Anwar yang seolah tidak percaya dengan keterangan Sarah. Mungkin mereka udah sekongkol Pak, ucap Sarah asal. Lalu baju yang robek itu. Itu karena ditarik sama Saka, jawab Sarah. Nah itu mungkin. Bukaan Pak, Saka nariknya karena dia mau jatuh dia cari pegangan sekenanya dan dapatnya sweater aku, mana bahannya scuba pula jadi molor terus robek. Sarah dengan cepat mengklarifikasinya. Ya tapi semuanya udah terlanjur Ra, meskipun kalian hanya nikah bawah tangan, dan belum sah secara negara, tapi kalian telah sah sebagai suami dan istri menurut agama, ujar Papa. Tapi aku tuh nggak suka sama dia Pak, aku tuh sukanya sama cowok lain, bukan dia, bikin kesel aja, kata Sarah bangkit dari kursinya usai menandaskan segelas susu rasa vanila itu. Sarah berangkat dulu, pamitnya dengan ekspresi cemberut. Nggak bareng Papa? Tanyanya. Orang suaminya udah nunggu di depan, sahut Mama Rika. Ma, seru Sarah kesal. Tapi memang Arsaka udah nunggu kamu di depan tadi Mama lihat, tunjuknya ke arah teras. Ngapain sih? Gerutu Sarah. Gadis itu berlalu menuju ruang depan dan membuka teras, dan benar saja ia melihat Arsaka tengah berdiri santai bersandaran di tiang teras. Pagi, istri, ucapnya dengan senyum mengembang di bibirnya ia melambaikan tangan sambil menyimpan HP-nya. Ngapain lo kesini? Ketus Sarah. Menjalankan tugas sebagai seorang suami yang mau nganterin ke sekolah, jawabnya. Nganterin? Orang lo nya juga ke sekolah, nebengin maksud lo. Iya apapun itu, ya udah naik, udah siang ini lelet sih lo pakai acara dandan pula. Protes Arsaka. Mana ada gue dandan, gue cuma nyepol rambut doang. Nih. Sarah kesal mengibaskan rambutnya ke muka Arsaka. Lepek. Bau matahari, macem rambutnya jamet kuproy lo. Ejek Arsaka. Beliin gue sampo entar gue keramas tiap hari. Bacot banget sih lo. Balas Sarah semakin kesal. Di kamar mandi gue ada banyak sampo,
gue bisa bikin lo keramas tiap hari, goda Arsaka menaik-naikkan alisnya. Maksud lo, mandi junub lah. Kan kudu keramas. Jawab Arsaka tertawa geli. Jangan harap ada malam pertama di antara kita. Najis mugolazo gue sama lo. Cibir Sarah. Udah lo dari tadi ngebacot, ayo berangkat. Arsaka menarik lengan Sarah. Sarah terpaksa naik ke boncengan Saka karena kedua orang tuanya tampak mengawasinya dari arah ruang tamu. Motor lelaki itu perlahan membawanya keluar dari pekarangan rumah dan berlalu menuju ruas jalan ke SMA Kumbang. Tumben lo berdua berangkat bareng. Tegur Revan. Begitu Arsaka memarkirkan motornya di area parkir samping gedung sekolah. Mobil bokap dia masuk bengkel, jadinya dia dititipin ke gue, kelit Arsaka. Gadis itu tampak cuek turun dari boncengan Saka. Tampak Sarah menghela nafas dalam-dalam, ia merapikan rambutnya yang tersembunyi di balik helm tadi dan berjalan melenggang menuju kelasnya. Rupanya kabar pernikahan paksa Arsaka dan Sarah oleh warga kampung sebelah, tadi malam belum tersebar di sekolah, makanya suasana masih adem ayem saja. Sarah, panggil Fai dan Cindy yang baru saja datang berlari menyusulnya. Hai, tumben lo berdua datang pagian. Tanyanya. Iya kan karena piket, jawab Cindy. Ra, tadi di halte depan kita ketemu Dirga loh, dia nitip salam buat lo, ucap Fai antusias. Serius? Dirga? Nitip salam buat gue? Yang bener lo guys nggak lagi ngerjain gue kan? Kata Sarah kegirangan. Iya bener, buat apa sih kita bohong? Nggak ada untungnya, sahut Cindy. OMG. Jantung gue rasanya mau meledak. Gue harus gimana? Kalau ketemu salam balik G, ucap Sarah memeluk Fai dan Cindy sambil berjingkrak kecil. Tapi inget saingan lo Vania, dia juga kelihatan ngebet sama Dirga, bisik Fai. Vania? Anak kelas sebelah? Tanya Sarah mengernyitkan alisnya. Iya bener, bukannya Vania itu gebetannya Arsaka ya? Komentar Cindy. Saka. Dia suka sama Vania? Tanya Sarah seketika menoleh ke arah Cindy. Iya udah lama banget dari kelas 10 dulu, tiap hari Valentine Arsaka selalu ngasih coklat ke Vania, tapi selalu ditolak sama dia, terang Cindy. Hahaha, kasian banget tuh anak. Oh iya ya, pantesan lo tahu, dulu kelas 10 lo sekelas sama Vania ya, kata Fai. Kedua teman Sarah itu tampak serius membahas Vania dan Dirga, namun berbeda dengan gadis itu sendiri. Ia tampak menoleh ke arah Saka yang masih ngobrol dengan Revan, Irgi dan Robert di parkiran. Sesuka itu dia sama Vania. Dia masih ngejar dari kelas 10 sampai sekarang. Batin Sarah. Kenapa juga gue jadi mikirin dia? Nggak penting, udah mikir yang lain aja deh, ucap Sarah menghalau angan Saka dari benaknya. Terlihat gadis itu tampak menggeleng-gelengkan kepalanya dengan keras demi itu. Pon. Arsaka dengan kasar menarik Sarah dari koridor depan kelas, mengajaknya mojok ke samping perpustakaan yang tidak jauh dari kelasnya. Lo tadi kelihatannya demen banget dapat salam dari Dirga, protes Arsaka. Kok lo tahu? Gue denger dari Robert pas cowok itu nyalamin ke Fai. Oh, terus emang kenapa? Masalah buat iyo. Cek. Ya masalah dong, lo istri gue. Kenapa lo ganjen ke cowok lain? Tegasnya tidak terima. Ngaca lol. Kayak lo nggak aja ke Vania. Gue? Arsaka tidak mampu melanjutkan kata-katanya. Kalau lo berhenti ngejar Vania, gue juga berhenti berharap ke Dirga. Begitu juga sebaliknya. Deal. Tawar Sarah. Lo cinta nggak sih sama gue? Tanya Arsaka. Sama sekali enggak. Jawab Sarah mantap dan berlalu dari sana. Karena nilai gue selalu jelek. Tanyanya berusaha menyusul Sarah. Karena lo bukan Dirga. Jawab Sarah sambil melambaikan tangannya. Awas Loral. Seru Arsaka kesal. Lo awasin, gue tetap cewek. Biel. Kalau lo berubah jadi Kunti gue yang repot. Maki Arsaka kesal.
Saka, nanti pulang sekolah jangan keburu main, bantuin Sarah pindahan ke kamar kamu ya, kata Arsaka membaca pesan dari sang mama. Sialan gue bakalan sekamar sama Kunti. Umpatnya. CD. Petang ini tampaknya Sarah dibantu sang mama menyeret kopernya menuju rumah Mama Ratna. Dia membawa setidaknya 3 koper besar yang sangat berat. Anak mama udah datang, ayo silakan mama antar ke kamar kamu yang baru bersama Arsaka, ucap Mama Ratna sambil membantu Sarah membawa kopernya menaiki anak tangga menuju lantai 2 di mana kamar Arsaka berada. Sementara itu di dalam kamar, Arsaka tampak membereskan isi lemarinya, karena mau tak mau ia juga harus berbagi space dengan gadis itu. Ia masih belum percaya gadis cerewet itu bakal menyimpan bajunya di rak sama dengannya.